Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Valina Hiarinisa dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Kali ini kita akan berdiskusi, belajar bersama mengenai psychological first aid. Siapa saja sih yang membutuhkan pertolongan psikologis pertama? Nah, pertolongan psikologis pertama ini ditujukan untuk orang-orang yang berada dalam suatu kondisi tertekan dan tidak menyenangkan dan baru saja mengalami kejadian yang sangat kritis dan mungkin mencekam bagi individu tersebut. Nah, teman-teman bisa nih menyediakan bantuan baik untuk anak-anak maupun dewasa. Namun yang harus menjadi catatan adalah tidak semua orang yang mengalami krisis akan memerlukan atau menginginkan pertolongan psikologis pertama. Jadi begini ya teman-teman, kita nggak perlu memaksakan diri bahwa wah kalau orang dengan kategori seperti ini pasti membutuhkan pertolongan psikologis. Kita juga mesti peka. Barangkali mereka butuh waktu untuk sendiri terlebih dahulu, selagi situasi aman, tidak ada benda-benda berbahaya yang dapat melukai dirinya dan orang lain, biarkan mereka untuk mengambil waktunya sendiri. Seperti itu. Jadi kita bisa membuat diri kita ada untuk mereka yang mungkin membutuhkan atau menginginkan pertolongan psikologis pertama. Nah, siapa saja sih yang membutuhkan pertolongan psikologis pertama? Yang pertama adalah orang-orang dengan cedera yang serius ya, mungkin cedera fisik yang mengancam jiwa sehingga membutuhkan pertolongan gawat darurat secara medis. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang sangat terpukul secara mentalnya ya, sehingga mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri atau anak-anaknya. Ini kalau zaman sekarang nih banyak sekali istilah kena mental gitu ya. Yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki kemungkinan untuk menyakiti dirinya sendiri atau dikenal dengan self-harm ya. Dan yang keempat adalah orang-orang yang memiliki kemungkinan untuk menyakiti orang lain. Nah, ini juga harus mendapatkan pertolongan psikologis pertama ya, supaya tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Seperti yang kita ketahui ya, kapan sih disediakannya PFA? PFA ini kan awalnya bertujuan untuk membantu mereka yang baru saja terkena dampak dari peristiwa krisis, meskipun orang-orang bisa jadi memerlukan akses terhadap bantuan dan dukungan dalam jangka waktu yang lama setelah berlangsungnya sebuah peristiwa. Nah, kita sebagai profesional maupun sebagai teman, sebagai anggota keluarga, dapat memberikan pertolongan pertama psikologis saat kita pertama kali melakukan kontak dengan orang-orang yang sedang mengalami stres. Nah, pemberian pertolongan psikologis pertama ini biasanya dilakukan pada saat kejadian tersebut ya. Pada saat kejadian tersebut terjadi atau sesegera mungkin setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis. Nah, berikutnya kita juga bisa nih melakukannya beberapa hari atau beberapa saat, misalnya beberapa minggu ya setelah terjadinya peristiwa traumatik tersebut gitu. Misalnya peristiwa bencana alam kan nggak mungkin langsung diberikan ya, pasti kita harus mencari situasi yang aman dulu, mungkin dikumpulkan bersama atau mungkin pendekatan personal dalam kondisi yang sudah aman. Seperti itu, tergantung ya pada seberapa lama sebuah peristiwa tersebut terjadi serta tingkat keparahannya dari peristiwa tersebut. Selanjutnya, di mana sih disediakannya pertolongan pertama psikologis? Jadi kita bisa melakukan pertolongan pertama psikologis ini dimanapun selama kita sebagai penolongnya juga merasa aman terlebih dahulu ya. Biasanya bantuan psikologis pertama ini tersedia di dalam komunitas dan lingkungan, khususnya pada tempat di mana terjadinya suatu peristiwa atau pada tempat yang melayani orang-orang dengan kondisi tertekan. Misalnya pada pusat kesehatan, tempat perlindungan, sekolah, dan tempat distribusi makanan atau beberapa jenis bantuan lainnya. Nah, idealnya psychological first aid ini disediakan di mana kita dapat melakukan percakapan secara private, secara personal ya, apabila keadaannya memungkinkan. Jadi memang pertolongan psikologis pertama akan lebih efektif ketika memang one-to-one ya dari kita ke satu orang. Tapi memang bila tidak memungkinkan, misalnya saat kita menghadapi bencana alam, tentu mungkin partisipan atau orang-orang yang mengalami trauma cukup banyak, dan ketika terjadi keterbatasan sumber daya manusia atau keterbatasan tenaga yang memberikan pertolongan pertama psikologis, maka tidak apa-apa jika dilakukan secara berkelompok. Berikutnya kita bicara mengenai tujuan dari psychological first aid. Yang pertama tentunya memberikan perhatian kepada individu yang membutuhkan. Yang kedua,
memenuhi kebutuhan dasar individu akan rasa aman, ya. Yang ketiga adalah membantu individu menghadapi stres yang berasal dari peristiwa yang membuat mereka tidak nyaman di lingkungan ataupun ketika dia berinteraksi dengan orang lain, serta melatih individu melakukan coping yang adaptif terhadap stresor yang dihadapi. Yang keempat adalah mencegah memburuknya kondisi psikologis individu sebelum mendapatkan penanganan lanjut dari psikolog atau psikiater. Yang kelima adalah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh individu tentang pentingnya kesehatan mental. Jadi dalam psychological first aid ini kita sebenarnya juga sedang menjalankan psikoedukasi ya Bapak Ibu dan teman-teman. Dan memang yang terakhir adalah melakukan promosi kesehatan mental, bagian dari psikoedukasi itu sendiri. Nah, yang harus dipahami bersama adalah psychological first aid ini bukan sebuah diagnosis dan terapi ya teman-teman, sehingga dapat dikatakan psychological first aid ini bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak harus menunggu tenaga profesional. Kita sebagai teman, sebagai anggota keluarga, sebagai pasangan, sebagai saudara, sebagai tetangga, sangat bisa melakukan pertolongan psikologis pertama jika itu dibutuhkan. Sehingga poin-poin yang harus kita pahami dalam praktek pertolongan psikologis pertama adalah psychological first aid ini adalah praktek yang memberikan dukungan dan kepedulian yang sifatnya tidak intrusif. Tidak intrusif ini maksudnya bukan menyuruh, bukan misalnya kamu tuh harusnya sabar, kamu tuh harusnya ikhlas menghadapi ini, kamu harusnya kuat. Nah, itu sudah ada instruksi ya dari seseorang lain gitu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan ya. Kemudian kita juga harus menilai kebutuhan dan masalah. Di saat itu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan individu? Apakah individu sudah makan? Apakah ada benda-benda berbahaya di sekitarnya? Itu yang harus kita perhatikan dan kita ambil. Kemudian yang ketiga adalah membantu orang tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Sandang, pangan, papan. Artinya di sini ada tempat yang aman, dalam kondisi mendapatkan makanan juga, ya. Kemudian dalam kondisi menggunakan pakaian yang layak, artinya tidak ada kondisi-kondisi yang membuat misalnya ada kondisi pakaian yang robek seperti itu ya. Kita harus membantu untuk melindunginya gitu ya, supaya tidak terjadi risiko masalah berikutnya, misalnya mengundang orang lain untuk melakukan pelecehan dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kita sebagai relawan psychological first aid ini bisa memberikan waktu kita untuk mendengarkan, tetapi tidak menekan orang untuk berbicara. Artinya kita hadir dulu, tapi tidak usah memaksa untuk orang tersebut bercerita gitu, karena bercerita itu tergantung kenyamanan ya teman-teman, tidak bisa dipaksa. Ya udah, ini kan aku sudah ada nih buat kamu, berceritalah. Nah, itu ada unsur paksaan di situ ya teman-teman. Itu tidak dibenarkan dalam psychological first aid. Justru kita hadir aja dulu. Kalau orang sudah memberikan trust pada kita, sudah percaya, akan keluar sendiri kata-kata yang ingin disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah kita hadir sebisa mungkin untuk menghibur ya. Bukan berarti harus memberikan humor dan sebagainya. Salah satu bentuk hiburan adalah dengan tetap hadir, tetap ada gitu, dan bisa membantu mereka apapun hal-hal kecil yang bisa kita bantu untuk membuatnya menjadi lebih tenang. Kemudian selanjutnya adalah membantu orang tersebut terhubung dengan informasi, layanan, dan juga dukungan sosial, dan melindungi orang tersebut dari bahaya lebih lanjut.